Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Sirojudin dan bersama teman saya Siti Sarah Rahmawati Endang. Dalam mata pelajaran ilmu falak, mata kuliah ilmu falak, kami akan menjelaskan tentang sejarah penciptaan tata surya. Kali ini teman saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan pemikiran mengenai terciptanya tata surya. Selamat menyaksikan. Dalam sejarah perkembangan filsafat Islam, terdapat dua doktrin yang berbeda dalam menjelaskan bagaimana alam dijadikan. Pertama, doktrin penciptaan, kedua, doktrin emanasi. Teori penciptaan merupakan pemikiran ahli teologi, terutama para ahli dalam aliran Asy'ariyah. Aliran ini berpendapat bahwa Allah menjadikan alam melalui sifatnya, seperti ilm, irodah, kudroh, dan sebagainya. Dalam kajian teologi, pembahasan terhadap kejadian alam menjurus kepada kajian sifat-sifat Allah dan kesan-kesan dari sifat-sifat tersebut. Menurut aliran ini, alam ini mempunyai dua unsur, yaitu jauhar dan unsur arod. Demikian juga teori emanasi yang merupakan pemikiran para filsuf Islam. Mereka mengolah pemikiran para ahli teologi, terutama tentang sifat af'al Allah dalam konteks keberadaan alam. Para filosof Islam berpendapat bahwa penciptaan sebenarnya adalah suatu proses yang lahir daripada konsep akibat yang semestinya. Melalui tindakan berpikir yang dilakukan oleh pencipta, maka alam sebagai objek pikiran pencipta wujud yang semestinya. Teori emanasi ini menjelaskan bahwa alam ini abadi. Filosof Islam pertama yang dipandang memperkenalkan teori ini adalah Al-Farabi. Menurutnya, alam semesta ini dijadikan secara melimpah. Teori ini diambil dari Neoplatonisme yang mengatakan bahwa alam ini terjadi karena limpahan dari Yang Esa. Wujud pertama yang melimpah adalah satu, yakni akal. Dengan demikian, keanekaan alamiah itu tidak langsung dimulai dari Tuhan, tetapi dari akal pertama yang melimpah mengandung keanekaan potensial sebagai sebab langsung dari keanekaan aktual di alam empiris. Berdasarkan teori ini, Tuhan terpelihara keutuhan zatnya dari keanekaan, karena Tuhan bukan langsung dari wujud empiris. Teori yang dikemukakan Al-Farabi ini adalah untuk menjelaskan hakikat-hakikat yang terlibat dalam proses emanasi. Hakikat-hakikat tersebut dijelaskan dalam uraian prinsip-prinsip kewujudan. Al-Farabi membagi prinsip-prinsip ini kepada kewujudan yang bukan jisim dan kewujudan yang berada di dalam jisim. Jisim tidaklah dengan sendirinya dianggap sebagai prinsip kewujudan. Sebelum Al-Farabi, filosof Islam pertama adalah Al-Kindi. Ia tidak mengutarakan teori ini yang berbeda antara ahli teologi dengan kejadian alam. Pikiran Al-Kindi dalam bidang teologi sejalan dengan pemikiran Al-Mu'tazilah. Menurut Al-Kindi, alam ini baharu, tidak abadi. Alam diciptakan oleh Allah. Al-Kindi menggunakan kata-kata ibda untuk menjelaskan proses penciptaan alam. Dalam hal ini, Sayyid Hussein Nash berpendapat, walaupun Al-Kindi telah melahirkan perspektif baru dalam dunia intelektual Islam, namun Al-Farabilah yang telah meletakkan filsafat Islam di atas asas yang lebih kuat dan kokoh. Berbeda dengan Al-Kindi, filosof Islam Ibnu Maskawih juga menjelaskan tentang proses terjadinya alam. Menurut Ibnu Maskawih, Allah menciptakan alam melalui proses emanasi. Emanasi yang dipahami oleh Ibnu Maskawih adalah entitas pertama yang memancar dari Allah, yaitu akal af'al. Akal aktif ini tanpa perantara sesuatu pun. Ia qadim, sempurna, dan tidak berubah. Dari akal aktif timbullah jiwa, dan dari perantara jiwa timbul planet atau al-falak.
pelimpahan yang terus-menerus dari Allah dapat memelihara tatanan yang ada di alam ini. Selain Ibnu Maskawi, Ibnu Sina juga membahas tentang teori emanasi. Proses emanasi yang diajukan oleh Ibnu Sina didasarkan karena dalam Al-Quran tidak ditemukan informasi yang lebih rinci tentang penciptaan alam dari materi yang sudah ada atau tiada. Ibnu Sina memberikan corak yang berlainan dari teori emanasi yang diajukan oleh Ibnu Maskawi. Corak emanasi yang diajukan Ibnu Sina adalah dari Tuhan dan memancar inteligensi akal pertama, dari akal pertama memancar akal kedua, dan langit pertama, demikian seterusnya hingga sampai kepada memancarnya akal ke-10 dari bumi. Dan akal ke-10 akan melimpah dengan segala sesuatu yang terdapat di bumi. Apabila melihat pendapat para teolog dan filosof tadi, maka pemikiran atau pandangan para filosof Islam tentang emanasi masih dinilai mempunyai usaiditas dalam kajian dan studi Islam. Dengan menggali kembali teori emanasi yang pernah menjadi penting dalam khazanah pemikiran Islam, maka paling tidak akan menumbuhkan motivasi baru untuk para pemikir-pemikir Islam modern untuk mengembangkan pemikiran mereka terhadap ayat-ayat kauniyah yang ada di dalam Al-Quran.